Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Embun Pagi dan kembali bersama saya Sylvia Astri yang kali ini kita akan membahas tentang jika Allah sudah tahu mengapa kita berdoa. Saya akan membahas hal ini bersama dengan hambanya Pendeta Joel Betakore yang selain menjadi pendeta, beliau juga seorang dosen di beberapa universitas di Jakarta. Saya akan sapa beliau. Shalom Pak Pendeta. Shalom Mbak Apa Sylvia. kabar? Puji Tuhan, baik. Semakin sehat, Amin. puji Tuhan. Walaupun semakin banyak pekerjaan, tetap berjalan dalam Tuhan Puji ya Pak ya. Tuhan terus karuniakan kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Luar biasa, kita akan berbicara tentang kuasa doa dan tentang berdoa ya. Semua orang pasti tahu tentang doa. Dan mungkin doa adalah menjadi makanan sehari-hari kita gitu ya. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau pergi ke segala tempat kita berdoa. Tapi bagaimana ya jika Allah sudah tahu nih tentang apa yang akan kita doakan, tapi kenapa kita harus tetap berdoa? Kita akan membahas hal ini lebih dalam bersama dengan hambanya Pendeta Joel tentang doa. Orang sudah tahu semua Pak, kita harus berdoa. Tapi doa seperti apa yang akan sampai dan didengar dan kemudian akan dikabulkan? Dan mengapa kita harus berdoa? Dan kenapa kita harus tetap berdoa? Sedangkan Tuhan itu kan Allah yang Maha Tahu. Iya. Ya. Kita bisa, mulut kita bilang enggak, tapi hati kita bisa aja bohong ya tentang doa gitu. Kamu berdoa apa? Misal seperti itu. Oh, aku berdoa tentang kita bohong nih mulut kita, tapi Allah Tuhan kita sudah tahu gitu ya. Ini seperti apa, Ya, Pak Pendeta? sebelum saya akan menjelaskan ya, kenapa orang Kristen harus berdoa ya. Padahal kita tahu bahwa Alkitab menjelaskan salah satu sifat daripada Allah, yaitu Allah itu Maha Tahu ya. Nah, kita baca dulu dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, pemazmur Raja Daud, ketika dia berdoa, dia menyadari bahwa dia sedang berdoa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Itu terbukti dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Raja Daud bilang begini, Tuhan itu tahu kalau kita duduk atau kita berdiri. Kita lagi duduk di mana, kita saat ini lagi berdiri di mana, Tuhan tahu. Dari tempat yang Maha Tinggi. Lalu Raja Daud juga mengatakan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Manusia tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran kita saat ini. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tahu. Dari tempat yang jauh, Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian Raja Daud juga mengatakan, Tuhan tahu ketika kita berjalan, ketika kita berbaring, Dia tahu segala jalan hidup kita. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, semuanya Tuhan sudah ketahui. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan hari ini, bahkan niat hati kita yang belum sempat kita ungkapkan pun, Tuhan sudah tahu. Sehingga muncul pertanyaan, bahkan ada banyak orang Kristen yang mempertanyakan hal ini. Kalau Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa? Bahkan saya sering mendengar ada doa-doa syafaat orang Kristen di gereja. Misalnya kalau dia tidak mau berdoa yang panjang, dia cukup bilang, sebelum kami mengungkapkannya, Engkau sudah tahu.
Jadi cukup doa saya segini aja. Nah, kenapa orang Kristen harus berdoa? Kenapa pendeta-pendeta sering menyerukan kepada jemaatnya bahwa orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang baik itu dia harus berdoa setiap hari, bukan hanya doa makan pagi, makan siang. Ada yang bilang, Pak Pendeta, saya sehari doanya 3 kali. Wah, makan siang, pagi, malam. Makan pagi, siang, dan malam. Yang lain nggak pernah berdoa. Gitu kan? Nah, menurut saya itu belum dimaksudkan doa yang sebenarnya. Karena ada kala orang Kristen berdoa saat makan tuh secara refleks gitu kan. Udah biasa pegang piring langsung kepala nunduk gitu kan. Tapi bagaimana hatinya dengan Tuhan kita nggak tahu kan. Nah, kenapa orang Kristen harus berdoa ya? Sekalipun Tuhan itu Maha tahu. Sebelum kita mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita dalam doa, Tuhan sudah tahu. Sehingga pertanyaan banyak orang, kenapa saya harus berdoa? Mengapa saya harus mendisiplinkan diri, ada jam-jam khusus, ada waktu khusus di mana saya harus datang kepada Tuhan, saya bersekutu, saya berdoa. Nah, saya menemukan ada beberapa kebenaran untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa orang Kristen harus berdoa? Karena doa itu merupakan kebutuhan primer rohani orang percaya. Dia bukan kebutuhan sekunder, bukan tertier, atau kebutuhan tambahan. Utama. Tetapi doa itu kebutuhan utama. Paling utama. Dari kehidupan rohani orang percaya. Bahkan ada yang mengatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya kalau seseorang tidak bernapas, ya pasti mati. Ya? Nah, begitu pula dengan doa. Ketika orang Kristen tidak berdoa, maka dia akan mengalami kematian rohani. Ya. Rohnya bisa lambat laun mati. Nah, ini sarana yang sebenarnya Tuhan memberikan sarana doa kita berkomunikasi dengan Dia supaya kita terus membangun kehidupan roh kita, rohani kita di hadapan Tuhan. Bahkan orang Kristen yang mau mengalami pertumbuhan rohani, ya dia harus berdoa. Bagaimana dia mengharapkan mengalami pertumbuhan rohnya, rohaninya, tapi dia nggak pernah berdoa. Jadi di sini doa itu menjadi kebutuhan utama pertumbuhan rohani orang percaya. Bahkan doa itu membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat menghadapi pergumulan. Karena salah satu ciri dari orang yang mengalami kekuatan secara rohani yaitu dia mampu menghadapi dan kuat menghadapi segala pergumulan hidup. Makanya ada orang yang langsung meninggalkan Tuhan, putus asa, kecewa ketika menghadapi pergumulan, ya bisa karena kehidupan doanya bermasalah. Jadi lewat doa kita terus memberi makan kepada rohani kita, sehingga rohani kita tetap kuat dalam pergumulan sebesar apapun, kita akan sanggup menghadapi pergumulan-pergumulan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kenapa orang Kristen harus berdoa sekalipun Tuhan sudah tahu ya. Nah, saya menemukan kebenaran yang kedua bahwa doa itu sebagai media kita membangun relasi dengan Tuhan. Jadi doa itu tidak selamanya hanya meminta. Ada kala orang Kristen bilang, kenapa saya berdoa? Saya nggak punya kebutuhan lagi. Karena dia berpikir, ya kalau datang sama Tuhan berdoa di saat dia butuh sesuatu. Iya. Padahal bukan itu tujuan kita berdoa. Ya. Doa itu relasi ya. Kita sedang membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk membangun relasi saya baik dengan Mbak Sylvia, harus sering dong ada komunikasi. Iya, betul. Bahkan dengan komunikasi itu, ketika relasi itu menjadi akrab, maka apa yang menjadi maunya Mbak Sylvia saya tahu.
begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, makanya doa ini penting di dalam kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Ya. Kita tahu apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan lewat doa. Ya. Semakin kita intim dengan Tuhan dalam doa-doa kita setiap hari, maka orang-orang seperti ini dia akan punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan bagi dirinya. Sehingga nanti di Yohanes pasal 15 itu Alkitab bilang apa? Apapun yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Ya. Itu artinya apa? Jangan kita artikan, wah saya minta istana, Tuhan Iya, kasih. minta mobil. Minta mobil, ini Tuhan kasih. Itu maksudnya begini, orang yang sudah melekat dengan Tuhan, hubungan relasinya dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, pasti yang dia minta itu adalah kehendak Tuhan. Iya. Nah, kalau dia minta itu kehendak Tuhan, Tuhan bilang, apapun juga yang kamu minta, aku akan berikannya. Ya, jadi kalau orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa, dia tidak akan minta yang aneh-aneh. Oke. Terjadilah menurut kehendak Tuhan ya. Ya. Karena dia tahu apa maunya Tuhan buat dirinya kan? Karena apa? Relasinya dia dengan Tuhan itu dekat. Yep. Ya. Seperti yang tadi kan, atau mungkin contohnya sebagai suami istri lah ya, yang sudah hidup bersama bertahun-tahun. Ya, ada kala si istri nggak perlu ngomong pun, sebagai Suaminya suami udah kita tahu. sudah bisa ngerti. Saya kasih contoh, misalnya ada tamu yang datang ke rumah, lalu saya ingin istri saya membuatkan minuman. Mungkin kurang etis kalau saya ngomong, tolong bikin Bikinin minuman buat minuman, tamu. iya. Dengan kedipan mata aja istri sudah bisa Otomatis. ngerti, oh ini artinya suami saya Iya. suruh. Karena apa? Relasi. Relasi. Nah, makanya pentingnya doa bagi orang Kristen ini terus dibangun setiap hari, maka relasi kita akan intim dengan Tuhan dan kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa orang Kristen harus berdoa sekalipun Tuhan itu tahu? Ternyata doa itu menunjukkan sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Doa menyatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Iya. Artinya begini, pada saat seseorang datang ke hadapan Tuhan, dia berdoa, Tuhan dari sorga melihat bahwa orang ini memang mengandalkan saya. Orang ini memang butuh saya. Iya. Ya, jadi, orang Kristen yang melakukan doa sebenarnya sudah menyatakan bahwa dia ini membutuhkan Tuhan. Bagaimana kita bilang kita membutuhkan Tuhan, tapi kita nggak pernah mau berdoa? Iya. Iya kan? Kamu berdoa kan? Mengandalkan kekuatan sendiri ya. Nanti dia bilang, saya bisa hidup sendiri. Saya nggak perlu Tuhan pun, nggak perlu datang sama Tuhan. Saya bisa jalanin hidup dengan kekuatan saya. Ya. Jadi doa ini, kenapa kita harus berdoa? Doa menunjukkan sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Diberkatilah orang yang bergantung dan mengandalkan Tuhan. Pada saat kita baru mau datang berdoa aja, wah itu sudah suatu poin yang luar biasa. Menyatakan sikap hati yang bergantung sama Tuhan. Kemudian yang terakhir, kenapa doa itu harus kita lakukan sekalipun Tuhan sudah tahu? Karena doa itu dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tokoh-tokoh Alkitab banyak mengalami mujizat perkara-perkara besar di saat mereka berdoa. Misalnya kalau kita baca dalam Yakobus pasal 5 ya, Elia berdoa ya, dengan sungguh-sungguh supaya tidak turun hujan. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan turun. Makanya Yakobus bilang apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Sangat besar. Ya, jadi ini yang menjadi alasan yang penting bagi saya, kenapa orang Kristen harus berdoa sekalipun dia sedang berdoa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya, karena 4 hal yang tadi ya. Yang pertama, karena doa itu kebutuhan primer hidup rohani orang percaya. Yang kedua, doa itu sebagai sarana kita membangun relasi dengan Tuhan. Ketiga, doa itu menunjukkan sikap kita bergantung kepada Tuhan. Dan yang keempat, doa dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Ya. Oke. Bagaimana dengan ada sering lah saya dengar, tolong doakan saya gitu.
Kadang ada orang yang nyelutuk, emang nggak bisa berdoa sendiri. Itu seperti apa Pak, kalau Pak Pendeta menyikapi hal ini? Ya, biasanya ketika jemaat berjumpa dengan pendeta, Iya, betul. dia selalu, Pak Pendeta tolong doakan ya, Mm-mm. saya punya masalah. Masalah. Ini, Itu tolong seperti apa doakan Pak? anak saya. Mm-mm, mm-mm. Ya, sebenarnya tidak salah ya. Oke. Tidak salah juga, karena ada saatnya kita membutuhkan topangan dukungan doa dari orang lain. Oke. Dan Alkitab juga bilang, hendaklah kalian saling mendoakan kan. Iya. Jadi tidak Tidak. salah. Tidak salah. Ya. Mungkin saat itu dia sedang ada dalam keadaan rohani yang mungkin lemah. Dia butuh dukungan doa, Iya. topangan dari orang lain. Nah, idealnya Mhm. orang Kristen itu harus Saling mendoakan. Datang sendiri. sama Tuhan ya. Oke. Ya. Tidak. Jadi tidak ketika- usah pakai perantara ya. Itu zaman perjanjian lama. Umat Israel kalau mau Berdoa menghadap Tuhan dia harus pakai perantara. pakai perantara. Oke. Tapi melalui kematian Kristus kan kita bilang apa? Tirai yang membatasi kehadiran Allah dengan umat Allah itu sudah dirobohkan. Sehingga siapa saja Oke. doa. Jadi kita nggak perlu takut ya untuk berdoa, itu kan relasi kita kepada Tuhan ya. Jadi ketika ada orang yang minta doa dan ada yang nyelutuk, emang nggak bisa doa gitu, itu gimana sih Pak Pendeta? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, ya wajar-wajar saja ya. Benar-benar aja. Mungkin dia dalam keadaan iman yang Mhm. rohani yang mungkin lagi down karena masalah, Iya. persoalan. Tetapi harusnya setiap orang percaya terus membangun kehidupan doanya dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu yang memberikan dia kekuatan. Tadi ya. Iya. Kalau dia berdoa, rohnya akan kuat. Mhm. Sehingga ketika ada pergumulan pun Dia kuat. dia tetap kuat. Mhm. Tapi masih banyak orang yang tidak percaya dengan kuasa doa gitu ya. Bahkan banyak yang mencibir, Allah nggak usah berdoa, seperti itu loh Pak Pendeta. Jadi mungkin banyak yang terjadi di masyarakat seperti itu. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini nih Pak? Sebagai seorang pendeta gitu pasti kan bertanggung jawab gitu ya kepada umat kita atau jemaat gitu ya. Bagaimana agar umat kita tetap rajin berdoa, tetap bergantung kepadanya melalui doa. Doa itu memang hal yang simpel ya. Kita bisa berdoa di mana aja, kapan aja gitu ya, dengan situasi apapun gitu ya. Tapi memang kebanyakan kalau berdoa itu kan memang meminta sesuatu. Minta ini Tuhan, minta keselamatan, minta apa. Jarang orang yang berdoa ketika lagi happy, lagi banyak mungkin lagi menerima banyak uang atau apa, itu lupa sama Tuhan. Tapi pas lagi kesusahan langsung ingat. Ini gimana nih? Ya, Pak jadi Pendeta? memang manusia pada umumnya cenderung datang kepada Tuhan berdoa ketika ada dalam pergumulan. Ketika susah. Ya, karena mungkin dia belum memahami untuk apa tujuan Itu doa. tujuan doa. Kalau dia sudah memahami tujuan doa seperti yang tadi saya jelaskan, maka doa itu akan menjadi gaya hidup dia. Oke. Dia berdoa bukan hanya ada pergumulan, mau ada pergumulan, nggak ada pergumulan, dia tetap berdoa. Oke. Karena tadi Mhm. doa itu memang kebutuhan rohani. Ya. Jadi doa itu bukan hanya di saat kita ada dalam pergumulan, tapi dalam segala kondisi, segala keadaan, Tuhan bilang hendaklah engkau berdoa senantiasa, Oke. mengucap syukur senantiasa. Ya. Ya, jadi, Berdoa yang benar itu seperti apa? Kan ada yang bilang doamu pendek banget atau doamu panjang banget. Ini seperti apa sih? Ada nggak sih aturan-aturan dalam kita berdoa? Kan ini soalnya kita langsung berelasi dengan Tuhan. Seperti apa sih Pak Pendeta berdoa yang memang memang tujuannya doa, bukan tadi seperti kayak doa makan yang itu udah menjadi kayak pegang piring kita nunduk udah seperti kebiasaan. Nah, berdoa itu kan tidak seperti itu. Seperti apa sih Pak Pendeta? jadi memang di dalam Alkitab tidak ada aturan seperti apa? 5 menit, 10 menit berdoa seperti apa? harus berdoanya menghadap kemana, Oke. posisi tangannya bagaimana. Karena saya melihat dalam Alkitab ekspresi doa dari para tokoh Alkitab ini berbeda-beda. Oke. Ada yang berdoa kepada Tuhan sambil mengangkat tangan, Oke. ada yang sambil berlutut, bahkan ada yang rebah. Oh iya. Ya. Jadi
tidak ada aturan Aturan. secara lahiriah karena Oke. Tuhan bilang apa? Engkau akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di tempat ini, Oke. bukan lagi karena kita menyembah Allah itu Allah yang adalah roh. Dia ada di mana saja. Iya, iya, iya. Nah, yang paling penting yang Alkitab tekankan itu adalah bagaimana motivasi kita dalam berdoa. Iya. Itu yang selalu dikritik oleh Tuhan. Misalnya Tuhan pernah mengkritik bagaimana orang-orang Farisi mereka berdoa. Mereka berdoa di jalan-jalan, tujuannya apa? Supaya dilihat orang, wah Iya, ini iya. orang rajin doa ya. Iya, iya. Nah, jadi motivasinya dia sudah salah. Bahkan ada yang doanya dibikin panjang-panjang, Iya. tapi motifnya biar supaya orang tahu Biar saya ini pintar berdoa, gitu. oke. Nah, itu yang dikritik oleh Tuhan. Bagaimana sikap hati kita berdoa. Oke. Ya saya bisa berdoa, lagi nyetir mobil pun bisa berdoa. Bisa. Tapi jangan tutup mata, Mbak Sylvia. Kenabrak ya, Pak ya? Jadi di mana saja kita bisa Bisa. berdoa kepada Tuhan dalam keadaan apapun ya, bahkan di saat terjepit Iya. kita bisa berseru kepada nama Iya, Tuhan. iya. Dan itu saya sering alami. Dalam keadaan misalnya sudah terjepit dan nama Tuhan itu luar biasa ketika Iya, kita iya. berseru Tuhan tolong. Tolong, iya. Itu kan doa yang singkat. Iya, iya. Tuhan tolong, Mhm. tapi Tuhan menyatakan pertolongan. Iya, iya. Ya, jadi tidak ada format yang ditentukan oleh Alkitab. Oke. Bagaimana posisi harus Jam berapa? Mana jam berapa? Memang kalau kita baca dari tradisi orang-orang Yahudi, memang mereka tuh punya jam-jam, ya, Oh. jam-jam berdoa. Misalnya Oke, oke. sehari mereka ada doa yang mereka lakukan sehari 3 kali, jam 9, jam 12, jam Jam 3, sore. jam 6 sore Ya. gitu ya. Tetapi Yesus lebih menekankan kepada bagaimana sikap hati kita, motivasi kita ketika kita melakukan doa. Jadi berdoa itu bukan kita harus punya sikap hati ya, Pak Pendeta ya. Sikap hati, dan Tuhan tahu ya, mau kita bilang A, Tuhan tahu di hati kita sebenarnya B. Ya. Ya, jadi kita bisa berbohong kepada manusia tentang doa kita, tidak bisa berbohong kepada Tidak boleh, kan ada lagu Tuhan. yang bilang jangan engkau bersandiwara Nah. kepada Tuhan kan. tuh. Makanya dalam doa kita datang dengan hati yang tulus. Oke. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Tidak boleh ada hal-hal yang tersembunyi yang ada dalam hati kita, tapi benar-benar kita datang kepada Tuhan untuk membangun relasi ya. Ya. Relasi hubungan dengan Tuhan dan sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi jika Allah sudah tahu mengapa kita berdoa. Statementnya Pak Pendeta. Ya, doa memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan orang percaya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Oleh karena itu, berdoalah senantiasa dengan tidak jemu-jemu, itu yang kita bilang. Dan bertekunlah dalam doa, bahkan berjaga-jaga dalam doa. Ya, berjaga-jaga dalam doa sehingga kita bisa kuat menghadapi setiap pergumulan dan godaan-godaan iman Ya. yang bisa mengalihkan kita dari iman kita kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi jangan takut tentang berdoa, itu adalah relasi kita. Semakin banyak kita berdoa, tentu kita akan lebih terasah gitu ya untuk belajar bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Tidak ada aturan apapun dalam hal berdoa. Jadi jangan takut untuk terus berdoa. Ya, Pendeta ya. Luar biasa sekali kita tadi sudah membahas tentang jika Allah sudah tahu mengapa kita harus berdoa, dan tadi Pak Pendeta sudah menerangkan panjang lebar tentang apa sih manfaat dari doa dan kenapa kita harus berdoa dan tetap berdoa walaupun Allah Bapa sudah tahu. Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali topik kita hari ini. Semoga Pak Pendeta Joel semakin diberkati Amin. untuk pekerjaannya dan untuk semua hal yang dilakukan. Saya Sylvia Astri juga harus mengakhiri program Embun Pagi bersama dengan Pendeta Joel Betakore. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.